إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kedatangan kita, kehadiran kita ke masjid ini pada hari yang mulia ini merupakan salah satu bukti kesyukuran kita atas begitu banyak nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Dan salah satu bukti dan rukun kesyukuran itu, membuktikan kesyukuran itu dengan beramal. I'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, buktikan dengan amalan, beramallah kalian sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang melangkahkan kaki kita, menghadirkan fisik, jasad, hati dan akal kita pada hari yang mulia ini sebagai salah satu wujud komitmen dan kesetiaan kita kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan komitmen kecintaan, kesetiaan kita kepada ajaran beliau, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan menganugerahkan kepada kita syafaatnya nanti pada hari kiamat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma suatu ketika menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kaum muhajirin, ya ma'syaral muhajirin, wahai segenap kaum muhajirin, khamsatun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara yang apabila kelima perkara itu terjadi menimpa kalian, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, aku bermohon berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kalian tidak mendapatkan kelima perkara itu. Para jamaah sekalian, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah,
Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Yang pertama kata Rasulullah, tidaklah perbuatan fahisyah. Kata para ulama, al-fahisyah itu adalah perzinahan dan yang sejenisnya. Tidaklah al-fahisyah, tidaklah perbuatan zina dan sejenisnya itu dilakukan oleh satu kaum hatta yu'linu biha, sampai-sampai mereka melakukannya secara terang-terangan. Tidak ada lagi rasa malu untuk melakukannya. Padahal salah satu syarat agar kita mendapatkan ampunan dan kemaafan dari Allah adalah malu ketika melakukan perbuatan maksiat diketahui oleh orang. Kullu ummati mu'afan, setiap umatku akan dimaafkan oleh Allah, illal mujahirun, kecuali orang-orang yang sudah tidak lagi malu-malu menampakkan perbuatan dosa itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah perbuatan fahisyah, perbuatan zina dan sejenisnya dilakukan oleh satu kaum, bahkan mereka sudah terang-terangan tidak lagi malu-malu melaksanakan perbuatan itu, illa fasya fihimut ta'un, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kaum itu penyakit ta'un, penyakit yang menular, penyakit yang mematikan, wabah yang mematikan. Wal auja', begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada mereka, akan menghukum mereka kaum tersebut dengan munculnya berbagai jenis penyakit. Wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, penyakit-penyakit jenis baru yang belum pernah dikenal pada umat-umat sebelum mereka. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yanqusul miqyala wal mizan, walam yunqisul miqyala wal mizan illa ukhiru bis sinin wa shiddatul mu'na wa shiddatil mu'na wa jawris sultani alaihim. Yang kedua kata Rasulullah, tidaklah mereka satu kaum mengurangi takaran dan timbangan mereka. Takaran, timbangan mereka, para pedagang, para pebisnis, mengurangi takaran dan timbangan yang dianggap oleh sebagian kita merupakan perkara sepele untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, sehingga mengurangi takaran dan timbangan. Mereka itu adalah al-mutaffifun, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kebinasaan. Wailul lil mutaffifin. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sebagian di antara mereka mengurangi takaran dan timbangan mereka, melakukan kecurangan, menzalimi orang lain dalam timbangan. Maka apa yang terjadi para jamaah sekalian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ukhidu bis sinin, mereka akan ditimpa masa paceklik,
kekurangan, kekeringan yang berkepanjangan. Itu yang pertama. Wasyiddatul mu'nah, kesulitan hidup yang semakin berat. Kemudian wajauris sultani alaihim, dan mereka akan dikuasai, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Mengurangi takaran dan timbangan, perkara yang sepele, tetapi akibatnya kekeringan yang berkepanjangan, kesulitan hidup yang semakin berat, dan lebih parah lagi ketika mereka dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang berlaku zalim kepada mereka. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal bahaim lam yumtaru. Para jamaah sekalian sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kata Rasulullah, tidaklah mereka menahan, tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Ibadah zakat merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah, bahkan digandengkan dengan ibadah salat dalam banyak tempat di dalam Al-Quran, sampai-sampai Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah, aku akan perangi orang-orang yang membedakan status hukum salat dan zakat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yamna'u zakata amwalihim, tidaklah mereka menahan dan tidak mengeluarkan zakat harta yang harusnya sudah diberikan, didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ketika mereka menahan itu semua, tidak mengeluarkan zakat harta itu, maka al-jaza'u min jinsil amal, balasannya sama juga yang akan ditimpakan oleh Allah kepada mereka. Apa yang terjadi para jamaah sekalian? Kata Rasulullah, illa muni'ul qatra minas sama', maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menahan turunnya hujan dari langit. Allah akan menahan turunnya hujan dari langit, padahal kita tahu air adalah sumber kehidupan kita, dan salah satu sumber air yang terbesar datangnya dari langit, dari hujan yang diturunkan oleh Allah. Tetapi gara-gara sebagian orang yang tidak mengeluarkan zakat harta, Allah menahan turunnya hujan dari langit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walaulal bahaim lam yumtaru, kalau sekiranya tidak ada hewan-hewan yang hidup di atas muka bumi ini, maka sungguh Allah akan menahan hujan itu selamanya. Para jamaah sekalian, patut untuk kita renungkan. Jangan-jangan hujan yang selama ini kita tunggu-tunggu tidak kunjung datang, dikarenakan perbuatan orang-orang yang menahan dan enggan mengeluarkan zakat. Dan kalaupun hujan itu turun, kita harus muhasabah. Jangan-jangan hujan itu bukan untuk kita, tetapi Allah lebih sayang kepada binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan yang tidak melakukan perbuatan dosa. Yang keempat, hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fayakhudhu ma bi aidihim. Yang keempat, kata Rasulullah mengingatkan para muhajirin, wahai kaum muhajirin, tidaklah satu kaum menyelisihi perjanjian mereka dengan Allah, menyelisihi, membatalkan, membangkang terhadap perjanjian mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Perjanjian kita kepada Allah adalah kita beribadah kepadanya, hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid. Perjanjian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengakuinya sebagai utusan Allah sekaligus tunduk taat terhadap aturan, putusan, ketetapan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika satu kaum menyelisihi itu semua, membangkang menyelisihi perjanjian mereka dengan Allah, perjanjian mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang terjadi para jamaah sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim, kecuali Allah akan mengirimkan kepada kaum itu musuh mereka. Musuh mereka yang berasal dari selain mereka, bukan dari anak bangsa, bukan dari orang-orang yang sejenis dengan kita, sesuku dengan kita. Maka Allah akan mengirimkan musuh dari golongan yang berasal dari selain mereka. Kemudian apa? Fayakhudhu ma biaidihim. Kemudian musuh-musuh itu akan mengambil apa yang mereka miliki, harta yang mereka miliki. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir para jamaah sekalian, yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru ma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pesannya kepada kaum muhajirin, yang kelima adalah selama pemimpin-pemimpin mereka, orang yang diberikan amanah untuk memimpin, selama pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah, tidak menjadikan kitabullah sebagai sumber hukum, tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber, sebagai aturan yang mengatur kehidupan mereka, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan memilih apa yang diturunkan oleh Allah sebagai pilihan yang terbaik, sebagai pilihan yang terbaik. Wa man ahsanu minallahi hukman apa hukmal jahiliyah yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, aturan-aturan jahiliyah yang mereka inginkan. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, tidak ada hukum, tidak ada aturan yang terbaik kecuali hukum Allah. Itu prinsip orang yang beriman. Tetapi ketika pemimpin-pemimpin mereka menjadikan aturan, tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber aturan yang mengatur kehidupan mereka, dan justru memilih aturan-aturan yang lain, dan mereka menganggap aturan itu adalah aturan yang paling baik, maka apa yang terjadi? Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan menjadikan di antara mereka pertikaian itu pasti akan terus berlangsung. Perpecahan, pertikaian merupakan salah satu bentuk hukuman Allah akibat para pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan kitabullah dan memilih hukum Allah sebagai pilihan yang terbaik. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menangkal azab ini, hukuman ini, maka kita diberikan 3 solusi. Yang pertama dan yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab, menurunkan hukumannya kepada satu kaum sementara engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Tapi ini sudah tidak berlaku buat kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia.
Maka berlaku yang kedua dalam ayat ini, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji tidak akan mengazab satu kaum selama mereka beristighfar, memohon ampun, bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dan bagi yang tidak melakukan, perlu juga istighfar. Istighfar atas apa? Sikap diam kita, ketidakpedulian kita terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa ma kana Allahu liyu'adzib wa ma kana Allahu wa ma Allahu wa ma kana Allah liyuhlika. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menghukum satu kaum akibat perbuatan zalim. Akibat perbuatan zalim yang mereka lakukan, kecuali ketika orang-orang yang berada di kaum tersebut itu melakukan islah, melakukan perbaikan. Maka kita tinggal memiliki dua: beristighfar kepada Allah, kemudian melakukan gerakan islah yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan gerakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Para jamaah sekalian, inilah dua kunci utama agar kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab, dari siksaan dan ancaman akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh sebagian orang di tengah kehidupan kita.